Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai evaluasi dan testing produk multimedia. Materi ini menjadi sangat penting karena setelah sebuah produk dirancang, dibuat desainnya, dan dikembangkan menjadi prototipe, kita perlu memastikan bahwa produk tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Seringkali sebuah produk terlihat bagus dari sisi desain, tetapi ketika digunakan ternyata masih memiliki banyak masalah. Oleh karena itu, evaluasi dan testing menjadi tahap yang tidak boleh dilewatkan. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, konsep evaluasi dan testing produk multimedia. Kedua, pentingnya evaluasi dan testing. Ketiga, jenis-jenis testing multimedia. Keempat, teknik evaluasi produk multimedia. Dan yang terakhir, perbaikan produk berdasarkan hasil evaluasi. Dalam pengembangan multimedia, proses tidak berhenti ketika desain selesai dibuat. Justru setelah produk selesai dirancang, kita perlu melakukan pemeriksaan terhadap kualitas produk tersebut. Bayangkan jika sebuah aplikasi langsung diluncurkan tanpa diuji terlebih dahulu. Pengguna mungkin akan menemukan banyak kesalahan yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk tersebut. Karena itu, evaluasi dan testing menjadi bagian penting dalam siklus pengembangan multimedia. Melalui evaluasi dan testing, kita dapat menemukan masalah lebih awal sebelum produk digunakan secara luas. Kita lanjut ke poin pertama, yaitu konsep evaluasi dan testing produk multimedia. Evaluasi adalah proses menilai kualitas suatu produk berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk memahami sejauh mana produk telah memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam evaluasi, kita dapat melihat apakah desain sudah nyaman digunakan, apakah informasi mudah dipahami, dan apakah tujuan produk telah tercapai. Evaluasi juga membantu kita mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan agar kualitas produk menjadi lebih baik. Selanjutnya, testing atau pengujian, yaitu proses memeriksa apakah produk berjalan sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Jika evaluasi lebih fokus pada penilaian kualitas secara umum, maka testing lebih fokus pada pengujian fungsi dan performa produk. Misalnya kita menguji apakah tombol dapat diklik, apakah navigasi berjalan dengan benar, atau apakah halaman dapat berpindah sesuai alur yang dirancang. Testing membantu memastikan bahwa produk dapat digunakan tanpa mengalami gangguan yang berarti. Berikutnya, pentingnya evaluasi dan testing. Mengapa testing sangat penting? Karena kesalahan yang ditemukan setelah produk digunakan oleh banyak pengguna biasanya lebih mahal untuk diperbaiki. Selain itu, kesalahan tersebut dapat merusak pengalaman pengguna. Testing membantu mengurangi resiko tersebut. Dengan melakukan testing secara sistematis, kita dapat meningkatkan kualitas produk dan memastikan bahwa produk siap digunakan. Dalam dunia industri perangkat lunak, testing bahkan menjadi tahap wajib sebelum produk dirilis. Selain testing, evaluasi juga memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah memperoleh masukan langsung dari pengguna. Kadang-kadang pengembang merasa desain yang dibuat sudah baik, tetapi pengguna memiliki pengalaman yang berbeda.
Melalui evaluasi, kita dapat memahami sudut pandang pengguna dan menemukan aspek yang mungkin terlewatkan oleh pengembang. Masukan inilah yang menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Poin ketiga, jenis-jenis testing multimedia. Salah satu jenis testing yang paling umum adalah functional testing. Testing ini berfokus pada fungsi-fungsi yang ada dalam produk. Sebagai contoh, apakah tombol login bekerja dengan baik? Apakah menu dapat dibuka? Atau apakah halaman dapat berpindah sesuai alur yang dirancang? Functional testing bertujuan memastikan bahwa semua fitur utama dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika terdapat fitur yang tidak berjalan, maka masalah tersebut harus diperbaiki sebelum produk digunakan oleh pengguna. Jenis testing berikutnya adalah usability testing. Usability berarti kemudahan penggunaan. Dalam testing ini, kita tidak hanya melihat apakah sistem berjalan, tetapi juga melihat apakah sistem mudah digunakan. Sebagai contoh, apakah pengguna dapat menemukan menu dengan cepat? Apakah tombol mudah dikenali? Dan apakah alur penggunaan mudah dipahami? Usability testing sangat penting karena produk yang berfungsi dengan baik belum tentu nyaman digunakan. Selanjutnya, compatibility testing. Testing ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk dapat berjalan pada berbagai perangkat. Saat ini, pengguna tidak hanya menggunakan komputer, tetapi juga smartphone dan tablet. Karena itu, produk multimedia harus mampu beradaptasi dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Melalui compatibility testing, kita dapat mengetahui apakah terdapat masalah pada tampilan atau fungsi di perangkat tertentu. Berikutnya, UAT atau User Acceptance Testing, yaitu pengujian yang dilakukan oleh calon pengguna. Dalam tahap ini, pengguna mencoba produk dan memberikan penilaian apakah produk sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. UAT sering dianggap sebagai tahap akhir sebelum produk digunakan secara resmi. Jika pengguna menerima dan merasa puas terhadap produk tersebut, maka produk dianggap siap untuk digunakan. Poin keempat, teknik evaluasi produk multimedia. Salah satu teknik evaluasi yang sederhana tetapi efektif adalah observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati pengguna saat menggunakan produk. Saat melakukan observasi, kita memperhatikan apakah pengguna mengalami kebingungan, apakah mereka kesulitan menemukan fitur tertentu, atau apakah mereka melakukan kesalahan saat menggunakan sistem. Seringkali observasi memberikan informasi yang sangat berharga karena menunjukkan perilaku nyata pengguna. Selain observasi, kita juga dapat menggunakan kuesioner. Kuesioner membantu mengumpulkan pendapat pengguna secara sistematis. Misalnya, kita dapat meminta pengguna memberikan nilai terhadap tampilan, kemudahan navigasi, atau kepuasan penggunaan. Data dari kuesioner dapat diolah menjadi informasi yang membantu proses pengambilan keputusan dalam pengembangan produk. Teknik berikutnya adalah wawancara. Melalui wawancara, pengembang dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dibandingkan kuesioner. Pengguna dapat menjelaskan pengalaman mereka secara lebih rinci. Mereka dapat menyampaikan kesulitan yang dialami, fitur yang mereka sukai, atau saran untuk pengembangan produk di masa depan.
Berikutnya, perbaikan produk berdasarkan hasil evaluasi. Setelah data evaluasi terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Kita perlu mengidentifikasi masalah yang paling sering muncul dan menentukan prioritas perbaikan. Tidak semua masalah harus diperbaiki sekaligus. Fokus utama adalah memperbaiki masalah yang paling berdampak terhadap pengalaman pengguna. Dengan cara ini, proses pengembangan dapat berjalan lebih efektif. Dalam dunia pengembangan multimedia dikenal yang namanya konsep iterasi, yakni proses perbaikan yang dilakukan secara berulang. Setelah produk dievaluasi, dilakukan perbaikan, kemudian produk diuji kembali. Jika masih ditemukan masalah, maka dilakukan evaluasi ulang. Siklus ini dapat berlangsung beberapa kali hingga kualitas produk mencapai standar yang diinginkan. Banyak produk digital yang terkenal saat ini juga dikembangkan melalui proses iterasi yang panjang. Praktek pertemuan 14. Untuk praktik pada pertemuan ini, silakan teman-teman lakukan evaluasi terhadap prototipe yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Coba minta teman atau anggota keluarga untuk mencoba prototipe tersebut. Catat temuan yang diperoleh, baik berupa kelebihan maupun kekurangan. Kemudian, buat laporan singkat yang menjelaskan hasil evaluasi dan usulan perbaikan. Tugas ini akan membantu kalian memahami bagaimana proses evaluasi dilakukan dalam pengembangan multimedia. Sebagai penutup, pada pertemuan ini kita telah mempelajari evaluasi produk multimedia, testing produk multimedia, jenis-jenis testing, teknik evaluasi, dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasi dan testing merupakan bagian penting untuk menghasilkan produk multimedia yang berkualitas. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.